Welcome back to my channel di Yukita Watching. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki, klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram dan TikTok juga bisa, silahkan follow di bawah ini, yukimon.dj. Jangan tanya hari ini Yuki mengcosplay siapa. Ini adalah makeup Halloween Yuki hari ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Kasih nilai dari 1 sampai 10, tulis di kolom komentar. Karena ini adalah hari Kamis terakhir di bulan ini, jadi Yukita Watching akan merayakan Spooktober di hari Kamis ini. Nah, untuk apa yang akan kita bahas? Tentunya kita akan membahas hal-hal yang berbau tentang Halloween. Di hari Senin kemarin kita sudah menjelaskan asal-usul ikonik buah labu di hari Halloween. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang berbeda lagi yang masih bersangkut paut dengan malam Halloween. Apakah itu? Langsung saja kita mulai. Let's start. Ice cream, you scream, Yukita Horror. Halloween merupakan perayaan yang digelar di berbagai negara dan biasanya dirayakan pada 31 Oktober. Hal itu diartikan sebagai malam kebangkitan arwah. Perayaan Halloween tersebut diperingati sebagai hari masa para kudus All Hallowtide, suatu periode dalam tahun liturgi yang didedikasikan untuk mengenang orang yang telah meninggal dunia. Sehingga Halloween dan kisah menyeramkan itu layaknya seperti bergandengan tangan. Pada perayaan Halloween, anak-anak dan orang dewasa berpakaian layaknya seperti penyihir, hantu, atau seperti tokoh-tokoh pembunuh di film thriller, dan mereka berkeliling ke rumah-rumah untuk meminta permen. Namun ternyata, pada perayaan Halloween ini pernah terjadi kisah horor, mencekam, dan bahkan sampai ke aksi pembunuhan. Poninya aku ginikan aja ya, jadi kayak biar kelihatan make upnya. Back to topic, tradisi ini sebenarnya berasal dari negara Irlandia. Namun mereka membawa tradisi ini saat mereka hijrah ke Amerika Serikat. Jadi langsung saja kita ke kisah horor yang terjadi pada malam Halloween. Yang pertama adalah pria Amerika penggal kepala ibunya jelang Halloween. Kasus pertama terjadi di kota New York, Amerika Serikat pada tahun 2014. Dan pada saat itu bertepatan dengan malam Halloween. Menjelang Halloween, warga Amerika Serikat selalu kayak sibuk dan juga berbondong-bondong untuk mencari kesibukan memakai atribut-atribut yang sangat menyeramkan. Tapi kejadian tragis malah menimpa seorang ibu yang berada di New York, yang ternyata tewas setelah kepalanya dipenggal oleh anaknya sendiri saat merayakan Halloween. Patricia Ward harus merelakan nyawanya melayang di tangan anaknya sendiri. Anaknya tersebut bernama Derek yang baru saja sembuh dari penyakit gangguan jiwanya. Tak cukup puas memenggal kepala ibunya, Derek bahkan menendang kepala ibunya hingga ke jalanan. Awalnya, warga hanya mengira apa yang dilakukan Derek itu ya hanyalah sebuah perayaan Halloween saja. Jadi dikiranya kepala ibunya ini adalah sebuah properti. Namun ada beberapa saksi mata yang melihat Derek menendang kepala ibunya itu, sedangkan di tempat lain tergeletak tubuh sang ibu yang hanya memakai pakaian dalam saja. Kepolisian kota Nassau, Josh Azara, mengungkapkan bahwa Derek membawa pistol dan obat untuk penyakitnya sebelum akhirnya bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Dan sang ibu merupakan mantan profesor dari Universitas New York, Amerika Serikat. Wow, bagaimana kasus yang satu ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kasus horor di malam Halloween selanjutnya adalah 4 orang di Madrid tewas saat merayakan Halloween. Di sebuah perayaan Halloween di Madrid, Spanyol berubah menjadi malapetaka ketika tamu di sebuah pesta Halloween tersebut melemparkan sebuah kembang api. Akibat dari lemparan kembang api itu, kepanikan akhirnya mulai terjadi di tengah-tengah pesta Halloween tersebut. Akibat insiden itu, 3 orang dilaporkan tewas karena terinjak-injak saat berusaha menyelamatkan diri.
Sementara itu, ada 2 orang dilaporkan terluka. Insiden itu terjadi pada saat pukul 4 dini hari waktu setempat. Kejadian itu bermula ketika seorang penonton pesta melemparkan kembang api dan memicu adanya percikan di lokasi pesta. Penonton pun akhirnya merasa panik dan mulai saling melarikan diri. Ketiga korban tewas adalah 2 wanita berusia 18 tahun dan 1 orang wanita berusia 25 tahun. Kemudian korban terakhir adalah seorang remaja berusia 17 tahun yang meninggal saat dibawa ke rumah sakit dengan kondisinya yang sangat-sangat kritis. Polisi kini masih menyelidiki insiden ini dan telah berhasil mengevakuasi ribuan penonton konser. Aksi serupa juga pernah terjadi di Love Parade Festival di Jerman pada 2010 lalu dan menewaskan sekitar 21 orang. Keempat orang itu diketahui sedang menghadiri konser DJ internasional yaitu Steve Aoki di area Madrid. Wow, hati-hati ya untuk kalian yang sedang merayakan pesta atau apapun itu dengan kembang api, karena ini memang sangat-sangat berbahaya. Bagaimana menurut kalian di kasus yang kedua ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kasus selanjutnya di malam Halloween adalah ayah tega membunuh anaknya dengan permen Halloween. Ronald Card O'Brien, seorang pria yang terlilit utang hingga hampir bangkrut. Namun, dia mempunyai 2 anak yang punya nilai asuransi hingga 40.000 US dollar atau setara dengan 500 juta rupiah. Di sisi lain, Ronald memiliki hutang yang sangat banyak hingga barangnya itu hampir tidak tersisa karena udah dijual-jual sama dia. Ia kebingungan dan akhirnya ia memiliki pemikiran untuk membunuh anaknya sendiri. Ia membunuhnya dengan cara memberikan permen sianida kepada 2 anaknya dan juga anak-anak lainnya saat Halloween dengan tujuan agar ia bisa mendapatkan uang dan dapat melunasi hutang-hutangnya. Timothy, anak O'Brien, akhirnya terbunuh akibat permen sianida tersebut, sedangkan anak-anak lainnya berhasil diselamatkan. Gadis berusia 7 tahun ditemukan tewas mendadak saat melakukan trick or treat di rumahnya yang ada di Los Angeles. Awalnya semua orang mengira gadis yang bernama Ariel Cat ini meninggal akibat keracunan permen tersebut. Namun setelah diselidiki ternyata anak tersebut meninggal karena kelainan jantung. Banyak yang mengira kegiatan trick or treat saat Halloween memperparah kondisi tersebut. Ya memang sih trick or treat kan mereka juga saling kayak mengagetkan satu sama lain. Jadi untuk yang punya penyakit jantung sebaiknya jangan ikutan deh. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Kasus horor di malam Halloween selanjutnya adalah bocah 7 tahun ditembak saat bermain trick or treat. Tony Begley adalah seorang anak yang berusia 7 tahun yang bernasib sial saat melakukan trick or treat di pesta Halloween. Saat itu, Tony tengah melakukan permainan trick or treat yang biasa dilakukan pada saat perayaan Halloween. Di situ dia menggunakan kostum skeleton bersama saudara perempuan, ibu, dan juga bibinya. Tiba-tiba saat itu ada seorang pria memakai topeng bertudung yang langsung menembak kepala Tony. Dan tentu saja di situ dia langsung meninggal. Pria tersebut juga menembak saudara perempuannya di bagian hati. Ibunya juga terkena tembakan di bagian dada dan bibinya terkena tembakan di bagian kaki. Malam itu merupakan malam yang sangat tragis bagi mereka, terutama bagi Tony Begley. Tidak ada petunjuk sedikit pun tentang pria yang melakukan aksi tersebut. Polisi memiliki teori bahwasanya pelaku tersebut adalah seorang anggota keluarganya yang tidak hadir pada saat malam Halloween itu. Tetapi polisi juga tidak memiliki bukti bahwa anggota keluarga berada di balik penembakan itu. Dan kasus ini masih belum terpecahkan hingga saat ini. Wow. Ini kayaknya menarik nggak sih buat dibahas dalam satu video di Yuk Kita Horor? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Kasus horor selanjutnya di malam Halloween adalah pria Amerika Serikat membunuh pacarnya saat malam Halloween. Kejadian pembunuhan juga terjadi pada saat malam perayaan Halloween pada tahun 2011 di Chicago, Amerika Serikat yang dilakukan oleh seorang pria bernama Liddell Peoples yang berusia 55 tahun terhadap kekasihnya yang bernama Maria Adams yang berusia 49 tahun. Permasalahan di antara mereka berdua sangat-sangat sepele. Hanya karena Maria mencuri tas sang kekasih Liddell yang berisi permen Halloween saja.
Padahal di situ posisinya Maria hanya bercanda saja. Ledel dan Maria sempat berargumen sebelum akhirnya Ledel memutuskan untuk membunuh Maria dengan sangat-sangat sadis. Maria ditusuk berkali-kali hingga akhirnya Ledel memenggal kepala Maria dan menyajikannya di atas piring yang ada di meja makannya. Kasus thriller sekaligus ke kanibalisme. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Kasus horor selanjutnya di malam Halloween adalah kasus pembunuhan anak oleh tetangganya. Kasus pembunuhan sadis terhadap anak perempuan berusia 9 tahun yang bernama Lisa Franz di Fond du Lac, Wisconsin ini terjadi saat perayaan malam Halloween pada tahun 1973, di mana bocah tersebut sedang bermain trick or treat di sekitaran rumahnya. Namun entah apa pemicunya, tetangganya tiba-tiba menculik dan membunuh Lisa dengan cara yang sadis. Jasad bocah yang malang itu pun ditemukan setelah menghilang di peternakan dalam kondisi yang mengenaskan. Anak kecil ini diculik dan dibunuh oleh tetangganya sendiri yang bernama Gerald Turner. Di sini jasad Lisa ditemukan dalam keadaan telanjang di dalam sebuah plastik besar yang berada di peternakan. Sejak kejadian itu, permainan trick or treat hanya boleh dilakukan pada saat hari Minggu saja sebelum perayaan malam Halloween. Dan untuk menjaga keamanan hanya bisa dilakukan pada pukul 15.30 sampai dengan pukul 17.30 di waktu setempat. Wow, aku baru denger ini di kasus tahunnya juga udah sangat lama. Jadi coba lah ya, aku satu persatu bakal meriset kasus-kasus ini dalam satu video. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Dan ini adalah kasus di malam Halloween yang terakhir, yaitu pembunuh berdarah dingin tebas para korbannya. Seorang pria dengan menggunakan kostum Star Wars dilaporkan telah menjadi pembunuh berdarah dingin terhadap para imigran di Swedia. Lebih mengejutkannya lagi, pembunuh itu muncul di dalam rekaman CCTV, berjalan melalui koridor sekolah lalu membunuh seorang guru dan juga murid di sana. Dan di sini dia memilih korbannya berdasarkan warna kulit. Tersangka pembunuh yang kemudian diidentifikasi bernama Anton Landin Peterson mendatangi sekolah di Trollhättan Utara, Gothenburg, menghunuskan pedang bernoda darah usai menebas asisten guru Levin Eskender. Rekaman CCTV tersebut menunjukkan pemuda berusia sekitar 21 tahun membunuh 2 orang dan meninggalkan 2 orang lainnya dengan keadaan terluka parah. Sebelumnya, Anton telah meninggalkan catatan bunuh diri, di mana di situ ia menulis bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk para imigran tersebut. Rekaman keamanan menunjukkan bahwa Anton sedang berjalan dengan menggunakan pedang dan tampak berhenti untuk melakukan aksi perbincangan sebentar lah dengan salah satu murid berkulit putih. Bahkan berpose dengan mereka untuk mengambil sebuah gambar dengan 2 orang siswa yang mengiranya sedang memakai kostum Halloween. Anton sendiri dikabarkan telah meninggal usai dirawat di rumah sakit karena luka tembakan di bagian bawah dadanya. Di kasus yang satu ini kayak mengajarkan gimana ya, lebih gampang membunuh seseorang pada saat malam Halloween, ya nggak sih? Jadi kayak kostumnya tuh nggak banyak orang mencurigai karena semua orang pakai kostum tersebut. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Itulah dia kasus-kasus horor yang terjadi pada saat malam Halloween. Menurut kalian, kasus mana yang sangat favorit di Yuk Kita Horor kali ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau kalian mempunyai kasus-kasus misteri lainnya pada saat malam Halloween, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Ya, kita akan tetap membahasnya walaupun tidak di malam Halloween. Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar ketika kalian menemukan peristiwa-peristiwa atau penampakan-penampakan pada saat malam Halloween. Silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request konten horor lainnya, kalian juga bisa kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yuki juga tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video. Happy Halloween!